Hai YouTubers, Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah agama, etnisitas, atau suku bangsa dan istilah tersebut merujuk kepada umat yang beragamakan Yahudi. Berdasarkan etnisitas, kata Yahudi merujuk pada suku bangsa yang berasal dari keturunan Eber atau Yakub yang juga bernama Israel atau keturunan suku Yehuda yang berasal dari Yehuda anak Yakub. Selain itu, dengan tidak memegang pada prinsip-prinsip agama Yahudi, tidak menjadikan seorang Yahudi kehilangan status Yahudinya. Selama ini orang Yahudi adalah kambing hitam terfavorit dalam sejarah dunia. Melalui setiap generasi mereka disalahkan atas segala hal yang mulai dari membunuh Yesus hingga mengendalikan dunia. Dari semua tuduhan yang berhasil dilontarkan pada orang Yahudi, ada beberapa di antaranya yang sangat gila. Dan berikut daftar paling gila yang dituduhkan pada orang Yahudi. Orang Rusia menuduh orang Yahudi menyembunyikan sayuran ajaib yang dapat mencegah Anda mabuk. Seorang penulis bernama Andrew Solomon pernah bertanya pada orang Rusia, mengapa orang-orang di sana memiliki perasaan kebencian yang begitu besar terhadap orang-orang Yahudi. Kemudian pria Rusia itu menjawab, hal tersebut dikarenakan orang Yahudi memiliki sayuran rahasia yang mereka makan sehingga mereka tidak menjadi pecandu alkohol seperti kebanyakan orang Rusia. Dan orang-orang Yahudi tersebut menolak untuk berbagi sayuran itu dengan orang lain. Diketahui bahwa ini adalah teori konspirasi yang muncul di beberapa sumber di negara Rusia. Selama ratusan tahun, orang-orang di Rusia selalu mengatakan bahwa orang-orang Yahudi menyembunyikan rahasia, yaitu sayuran berbulu yang memungkinkan mereka minum semua alkohol yang mereka inginkan tanpa harus mabuk. Hitler menganggap seni modern adalah rencana Yahudi untuk menghancurkan semangat Jerman. Menurut Adolf Hitler, seni modern yang ada pada saat itu tidak lebih dari sebuah tindakan kekerasan estetika yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap semangat orang-orang Jerman. Diketahui bahwa ia bahkan mengadakan pameran seni modern di Berlin hanya untuk menunjukkan kepada semua orang betapa mengerikannya hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Pameran itu disebut sebagai seni yang memudar, lengkap dengan seluruh sayap yang didedikasikan untuk patung-patung Yahudi. Kemudian ia mengisinya dengan poster yang menjelaskan bagaimana orang-orang Yahudi menciptakan seni tersebut untuk mengejek orang-orang Jerman. Saat itu Hitler tidak dapat menemukan cukup banyak seniman modern Yahudi untuk mendukung pendapatnya tersebut. Seperti yang ia jelaskan di poster bahwa seniman modern lainnya mungkin bukan orang Yahudi sendiri, tapi mereka telah didistorsi dan dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi. Umat Katolik abad pertengahan menuduh orang Yahudi menyiksa roti. Pada abad ke-13, beberapa gereja Katolik menjadi yakin bahwa orang-orang Yahudi telah melakukan kejahatan tertinggi di dunia, yaitu menyiksa roti. Mereka percaya bahwa sekelompok orang Yahudi yang membenci Kristen mencuri water komuni agar dapat menusuk, menyiksa, dan membakarnya. Bagi umat Katolik sendiri, ini sama saja dengan menyiksa Yesus Kristus. Mereka percaya bahwa water komuni akan benar-benar berubah menjadi tubuh fisik Yesus, namun orang-orang Yahudi ini sangat membencinya, sehingga mereka merasa perlu untuk menyiksanya lagi dalam bentuk roti. Diduga bahwa water komuni akan berdarah dan menjerit kesakitan ketika orang Yahudi menyiksanya. Henry Ford menuduh orang Yahudi membuat permen berasa buruk. Henry Ford adalah seorang pria dengan sedikit sekali bakat dan salah satu bakatnya adalah ia lebih baik dalam menjual mobil daripada orang lain di dunia. Selain itu, ia juga bahkan lebih baik dalam menemukan hal-hal yang harus disalahkan pada orang-orang Yahudi. Diketahui bahwa pria ini memiliki seluruh surat kabar bernama The Dearborn Independent yang tidak melakukan apa-apa selain menyalahkan orang Yahudi atas segala sesuatu di dunia ini. Surat kabar tersebut membuat judul Yahudi Internasional, yaitu masalah dunia yang menyebarkan begitu banyak teori konspirasi yang bahkan Adolf Hitler menggambarkan dirinya sebagai seorang pembenci. Henry Ford sendiri menyalahkan segala sesuatu yang tidak bisa dibayangkan pada orang-orang Yahudi. Bahkan ia menyalahkan mereka ketika orang Yahudi tersebut menggigit permen dan tidak peduli dengan rasanya. Jerman abad pertengahan menuduh orang Yahudi menyebabkan wabah hitam. Pada tahun 1347 hingga 1351, wabah hitam berhasil memusnahkan hingga 200 juta orang di Eurasia dengan yang terburuk melanda Eropa. Saat itu orang-orang Jerman memutuskan untuk menyelesaikan wabah tersebut. Diketahui bahwa orang Yahudi telah dituduh dalam menyebabkan wabah tersebut yang terburuk dalam sejarah. Hal ini berawal dari kepercayaan masyarakat terhadap orang Yahudi yang telah menuangkan racun ke dalam sumur, dan hal inilah yang menjadi sumber masalah wabah penyakit tersebut. Sejauh ini tidak semua orang percaya dengan cerita tersebut dan beberapa orang tahu bahwa orang-orang Yahudi tidak melakukan apapun terhadap sumur itu. Seorang gubernur Mesir menuduh orang Yahudi menyerang mereka dengan hiu yang dikendalikan dari jarak jauh.
Ketika ada seekor ikan hiu yang berhasil menyerang seorang turis di Mesir, gubernur wilayah tersebut yang bernama Abdel Fadel Sosha yakin bahwa ia mengetahui apa yang sedang terjadi. Dikatakan bahwa ia tidak lebih dari rencana Zionis untuk menyerang Mesir dengan cyber sharks yang dikendalikan dari jarak jauh. Selain itu, ia pun juga mengatakan bahwa itu bisa menjadi hiu Zionis yang didoktrin secara khusus atau bahkan agen Israel dengan kostum hiu. Masih terlalu dini untuk mengatakan dengan pasti dan ia juga tidak mengatakan sesuatu yang pasti, hanya ingin waktu untuk mengkonfirmasi. Namun dia cukup yakin bahwa intelijen Israel berada di balik serangan hiu tersebut. Lagi pula ia pernah mendengar desas-desus bahwa ada GPS yang disematkan pada seekor ikan hiu. Meskipun para konservasionis terus berusaha meyakinkannya bahwa mereka menggunakan perangkat ini sebagai cara untuk melacak perilaku hewan dan bahwa GPS tidak dapat digunakan untuk mengendalikan pikiran. Sosha merasa tahu lebih baik dan ia tidak akan tertipu. Wahabi tuduh Yahudi berkonspirasi dengan pohon Yahudi. Menurut kelompok fundamentalis Muslim yang disebut Wahabi, orang-orang Yahudi adalah mulai bersekongkol dengan sekutu rahasia, yaitu pohon Gargat atau yang disebut pohon Yahudi. Menurut seorang pria yang dibesarkan oleh di sekolah Wahabi Arab Saudi, ia ditugaskan untuk membaca buku di kelas 9 yang gurunya katakan kepadanya adalah kenyataan dari Nabi Muhammad. Di dalam buku tersebut diuraikan secara rinci bagaimana Muslim akan membunuh setiap orang Yahudi di planet ini. Menurut buku tersebut, orang-orang Yahudi hanya akan memiliki satu sekutu di seluruh alam, yaitu pohon Gargat. Nah, para Wahabi bukan hanya tidak bisa mempercayai orang Yahudi, bahkan mereka juga tidak bisa mempercayai pohon Yahudi atau pohon Gargat. Sebuah koran Palestina menuduh orang Yahudi membiarkan tikus super pembunuh. Menurut salah satu surat kabar di Palestina mengatakan bahwa Israel menciptakan jenis tikus super yang dapat tumbuh 2 kali lebih besar dari tikus normal. Diketahui bahwa tikus tersebut digunakan untuk mengusir orang-orang Arab keluar dari Yerusalem. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa tikus super itu sangat ganas. Pembunuhan terlatih yang cukup besar untuk membunuh seekor kucing. Orang-orang Yahudi dikatakan akan membawa para tikus tersebut ke kota dalam kurungan dan melepaskan mereka pada para penduduk Arab. Kemudian mereka akan membiarkan tikus mengerumuni orang-orang Palestina yang tinggal di sana dan menyerang anak-anak mereka. Selain itu, para tikus juga menyebar dengan cepat dan mereka telah direkayasa secara genetik untuk berkembang biak dengan kecepatan 4 kali lipat dari hewan normal. Yang paling mengesankan dari semuanya adalah para tikus super ini telah dilatih untuk mengendus darah orang Arab. Tikus akan meninggalkan setiap orang Yahudi yang mereka temukan dan melanjutkan berburu dan membunuh orang Arab. Bangsa Islam menuduh Yahudi menipu orang agar berpikir perbudakan itu ada. Menurut salah satu tokoh dari Nation of Islam, gagasan bahwa perbudakan masih ada di dunia ini tidak lain adalah kebohongan besar yang dimulai sebagai bagian dari konspirasi yang dibuat oleh kaum Yahudi. Hal tersebut ia tanggapi dari berita Amnesty International bahwa perbudakan dan perbudakan manusia masih hidup dan sehat di beberapa tempat di dunia seperti Sudan, Mauritania, dan Libya. Dirinya bersikeras bahwa itu semua adalah konspirasi Zionis dan pemimpin Nation of Islam setuju akan hal tersebut. Pemerintah Mauritania bahkan merilis pernyataan resmi yang menyalahkan media asing tentang orang-orang Yahudi. Hal ini karena media tersebut mengatakan bahwa perbudakan tidak ada lagi dan pembicaraan tentang hal tersebut menunjukkan manipulasi oleh Barat, tindakan permusuhan terhadap Islam, atau pengaruh dari konspirasi Yahudi di seluruh dunia. Keamanan Irak berpikir Pokemon adalah bagian dari plot Zionis. Sejauh ini kemungkinan hal yang terbesar dari semua konspirasi Yahudi adalah Pokemon. Menurut laporan Dinas Keamanan Irak, permainan paling populer di dunia tersebut dibuat tidak lebih dari rencana Zionis untuk menggulingkan Saddam Hussein. Layanan keamanan Irak mengatakan bahwa nama Pokemon sendiri adalah kata Ibrani yang berarti saya seorang Yahudi. Konon, konspirator Yahudi menciptakan permainan tersebut untuk menyusup kepikiran anak-anak Irak dan membuat mereka melawan pemimpinnya yaitu Saddam Hussein. Laporan ini memperingatkan bahwa karakter Pokemon sudah ada di seluruh pasar Irak dan anak-anak di sana sangat menyukai permainan tersebut.